Setelah dicampakkan pacar, kamu pergi ke bar sendirian untuk minum sampai mabuk. Setelah menghabiskan banyak uang, kamu baru menyadari bahwa kamu tidak punya uang untuk membayar. Tepat ketika kamu bingung. Tidak tahu harus berbuat apa. Penyanyi wanita yang tampil justru mengundangmu naik ke panggung untuk tampil. Tanpa daya, kamu hanya bisa menggunakan sebuah lagu, lebih besar dari, untuk membuat seluruh penonton menangis. Saat ini, di sebuah bar di dunia paralel, kamu dengan bingung menelungkupkan wajahmu di atas meja. Bukankah aku terlahir cacat? Bagaimana bisa aku muncul di sini dan menggelengkan kepala yang pusing? Sebuah ingatan yang bukan milikmu membanjiri masuk. Di kehidupan sebelumnya, kamu adalah seorang perantau di Beijing. Di usia 30 tahun lebih, kamu masih tidak memiliki apa-apa. Hanya bisa terus mengejar pertunjukan untuk bertahan hidup. Setelah hidup dicampakkan oleh pacar yang telah menjalin hubungan selama 9 tahun. Kamu pergi ke bar untuk minum sampai mabuk. Namun malah tertabrak mobil dalam perjalanan pulang dan terlempar sejauh 5.000 meter. Lalu kehilangan kesadaran. Setelah mencerna ingatan ini, matamu membelalak. Dan baru menyadari bahwa ternyata kamu telah bereinkarnasi. Dan nama pemilik tubuh ini juga Hikiang. Adalah mahasiswa jurusan penciptaan lagu di Universitas Komunikasi Yanjing. Lucu juga. Alasan pemilik tubuh ini datang ke bar hampir sama denganmu. Semuanya karena wanita. Tapi dia lebih malang darimu. Dia dicampakkan oleh teman masa kecilnya. Dan wanita itu berbalik dan jatuh ke pelukan pria lain di kampus yang sama. Setelah putus, remaja itu merasa kesal. Dan datang ke bar untuk minum sampai mabuk. Tapi lupa bahwa dia terlahir dengan tubuh berdosa. Langsung mati setelah meminum setetes. Dan kemudian kamu yang tertabrak mobil menempati tubuh ini. Setelah membereskan semua ingatan ini, kamu pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Tuhan memberiku kesempatan untuk memulai dari awal. Di kehidupan ini aku pasti akan menghargainya dengan baik, kamu bergumam di depan cermin. Apakah kamu juga ingin melakukan perjalanan waktu? Dan memulai kembali hidupmu? Kirim 3 bunga segar untuk melakukan perjalanan waktu? Lalu melihat wajah tanpa celah tampan di cermin. Sudut bibirmu terangkat membentuk senyuman. Meninggalkan kamar mandi. Kamu bersiap untuk pergi, sebuah sorotan lampu tiba-tiba jatuh menimpamu. Pria tampan itu. Bisakah kamu naik ke atas panggung dan tampil? Penyanyi tetapnya adalah seorang wanita dengan penampilan yang lumayan. Menertawakan saya? Kamu menunjuk dirimu sendiri dan bertanya. Mengangguk ringan pada wanita itu. Kamu mengangguk. Naik ke panggung dalam acara seperti ini. Setelah mengalami banyak hal. Sama sekali tidak ada rasa takut. Saat kamu naik ke atas panggung, terdengar seruan kaget dari seorang wanita di bawah. Keren sekali. Sudut bibirmu terangkat membentuk senyuman. Rasa malu dan sungkan seorang pemuda terpancar jelas. Begini, bar ini mengadakan acara. Tamu yang terpilih akan menyanyikan sebuah lagu di atas panggung. Jika mendapatkan tingkat kepuasan 50%, bisa membawa pulang hadiah uang tunai sebesar 5.000 yuan. Penyanyi tetap melihatmu dan berkata dengan lembut, 5.000 yuan? Hatimu tergerak. Uang saku asli sudah habis saat mabuk. 5.000 yuan ini justru yang kamu butuhkan. Kamu menarik napas dalam-dalam. Apakah ada piano? Bermain piano dan bernyanyi sendiri? Melihat adegan ini, seseorang bertanya dengan ekspresi terkejut. Mungkinkah hanya hiasan belaka? Meminta piano hanya untuk pamer suara-suara diskusi di bawah sana naik turun. Dan wanita itu sudah tersenyum dan meminta orang untuk mengangkat sebuah piano dan berkata, semangat padamu. Kamu duduk di depan piano. Dengan santai menekan beberapa tuts piano. Lagi pula sekarang saya memiliki perpustakaan lagu global di tangan. Sama sekali tidak takut padanya. Kamu menutup mata perlahan. Setelah memilih lagu di dalam hati, pandanganmu menyapu ke arah penonton, sebuah lagu, Big Fish, untuk semua orang. Juga untuk diriku yang dulu. Semoga semua orang selalu memiliki harapan untuk masa depan.
Sebuah melodi merdu terdengar. Bar yang bising mulai menjadi sunyi. Jari-jarimu yang lentik menari di atas piano. Nyanyian juga terdengar pada saat yang tepat. Deburan ombak tanpa suara menenggelamkan malam yang kelam. Melampaui sudut di ujung langit. Ikan besar pernah menatap dalam celah mimpi. Kamu tidur dengan garis wajah yang melihat laut dan langit. Kamu bilang angin sepau-sepau bertiup dan hujan turun. Memegang tanganmu, menghamburkan kembang api yang luas. Sayap hujan lebat sudah terlalu luas. Aku melepaskan tali waktu. Saat ini, aku tidak tahu berapa banyak orang yang tersentuh oleh keunikanmu. Sambil terkejut dengan nyanyiannya. Juga tertarik dengan suasana yang diungkapkan dalam liriknya. Bar menjadi sunyi dalam sekejap. Siapa yang belum pernah jatuh ke dalam keputusasaan yang mendalam? Siapa yang belum pernah bingung dengan kurungan dunia luar? Tetapi hidup harus terus berjalan dengan tanggung jawab di pundak. Harus menanggungnya. Lirik-lirik ini benar-benar menusuk hati. Ya, perubahan dan perpindahan di masa muda. Bertahun-tahun kemudian, kenangan itu indah dengan sedikit kepahitan. Hanya saja kebanyakan orang di masa muda tidak lagi ada di sekitar. Pada saat yang sama, kamu masih bernyanyi dengan sepenuh hati. Memisahkanmu jauh. Kamu meninggalkanku. Lebih takut kalau kamu membawa air mata dalam perasaan abadi. Air mata mengalir ke arahmu. Tidak hanya dasar laut langit. Setelah sebuah lagu selesai dinyanyikan, kamu berdeham ringan. Tenggorokan yang sudah terkena flu saat ini terasa sedikit tidak nyaman. Dan setelah homofon terakhir jatuh, bar yang semula tenang benar-benar meledak. Sekali lagi, sekali lagi. Kamu sudah perlahan berdiri dari depan piano. Diam-diam turun dari panggung. Saat ini, anak laki-laki yang berambut pendek, berpakaian sederhana, tetapi memiliki wajah tampan. Wajah sempurna yang tak tercela. Membuat banyak orang di bar mengingat dalam-dalam di langit malam. Kamu memegang hadiah uang tunai yang didapat dari bar. Senyum terukir di wajahmu. Bagus sekali. Dicampur dengan ingatan pemilik kebun. Kamu menetapkan tujuan untuk dirimu sendiri pada saat ini. Yaitu bekerja keras untuk menghasilkan uang. Asli dan kehidupan sebelumnya adalah anak yatim piatu. Tubuh aslinya dibesarkan di panti asuhan. Di panti asuhan ada satu-satunya orang yang baik padanya di dunia ini. Ketika dia mengingat tangan gemetar kepala panti asuhan yang terulur. Memberinya biaya hidup. Dengan mata yang berbinar harapan. Kamu memutuskan untuk tidak lagi menjadi orang biasa. Kembali ke asrama. Teman-teman sekamar sudah tidur. Kamu menemukan tempat tidurmu. Berbaring. Lalu juga masuk ke alam mimpi. Satu malam tidak cukup. Ketika kamu bangun, kamu hanya melihat 3 kepala berkumpul bersama. Melihat apa yang kamu lakukan. Kamu terkejut. Siapapun yang membuka mata dan melihat 3 kepala di depan mereka pasti tidak akan mengerti. Qiangzi pergi ke bar untuk minum-minum tadi malam. Ketua asrama Li Hu melihatmu dan bertanya. Tidak pergi jalan-jalan. Kamu menjawab sambil tersenyum. Bau alkohol di sekujur tubuh. Masih mengatakan tidak. Hanya seorang wanita? Mengapa menyia-nyiakan dirimu sendiri seperti itu? Li Hu mendengus. Ya. Qiangzi, tinggalkan pohon bengkok ini. Kamu masih memiliki seluruh padang rumput.
Dengan wajahmu ini, kamu tidak perlu takut tidak punya pacar. Wang Chuan yang kedua juga terkekeh. Sementara yang Xiazi yang ketiga mengusap kepalamu. Dengan ekspresi aku mendukungmu. Apakah kamu yakin padang rumput itu tidak ada di kepalaku? Kamu menyeringai. Tetapi ada sedikit kehangatan di matamu. Saudara, keempat perasaan tidak perlu banyak bicara. Masa muda bukan hanya tentang cinta. Dibandingkan dengan cinta yang rapuh, persahabatan justru yang paling kokoh. Terima kasih. Melihat ketiga orang itu, kamu berkata dengan lega. Aku mengetuk orang munafik memang munafik. Pelajaran pertama adalah kelas wali kelas. Sepertinya sudah hampir terlambat. Yang Xiazi berkata dengan serius. Sial. Kemudian aku melihat sosok si Dao seperti angin berlari keluar asrama. Kemudian berlari ke gedung pengajaran dalam satu tarikan napas. Selain Lot LH. 3 orang yang tersisa terengah-engah seperti 3 ekor anjing. Di bawah tatapan ketat guru kelas. Kekiang, patah hati. Kami bertiga menghiburnya. Jadi kami terlambat. Wang Chun menatap guru kelas dengan wajah serius dan berkata, bajingan ini? Kamu memutar mata tanpa berkata-kata. Benar saja, saat berikutnya, semua mata tertuju padamu. Masuk. Minggu depan, kebersihan kelas diserahkan kepada kalian berempat. Jadi kalian bergegas kembali ke tempat duduk masing-masing. Lo Zheng berdeham pelan. Melirik wajah Parubaya Mu yang berkerut halus, ekspresi serius muncul. Di sini, aku masih ingin menasihati beberapa siswa. Bahkan jika patah hati, jangan tunda studi. Cinta di masa pubertas memang membuat rindu. Tetapi kehilangan seorang wanita saat ini lebih baik daripada kehilangan nasi di masa depan. Bukankah wanita lebih menarik? Wang Chun berkata dengan suara pelan. Wang Chun berdiri dan dengarkan pelajaran ini. Lo Zheng memasang wajah serius. Yeng Chun menunjukkan ekspresi sedih yang lebih besar dari pikiran. Lupa bahwa telinga Lo Zheng tajam. Pada saat kelas usai, Lo Zheng melirik dengan makna yang dalam. Pada akhirnya tetap tidak mengatakan apapun. Setelah kelas usai, dia segera pergi. Dan kamu dengan tergesa-gesa bangkit. Kemudian mengejar langkah kaki, Lo Zheng. Yeng Chuan Mei Daksui mendorong mahasiswa untuk membuat karya sendiri. Lagu yang dinyanyikan tadi malam belum sempat didaftarkan. Dengan kemudahan ini, tidak perlu lari keluar. Ada yang ingin kau bicarakan denganku? Setelah sampai di kantor, Lo Zheng menuangkan secangkir mie. Air. Setelah meminumnya dengan tegukan besar. Menatapmu dan bertanya. Dia tidak asing denganmu. Hanya karena wajahmu yang luar biasa ini. Menurutnya, kamu paling cocok untuk debut. Tetapi sayangnya bakat vokalmu biasa-biasa saja. Meskipun dunia ini juga melihat wajah. Tapi jelas tidak hanya soal wajah. Pak Wali Kelas, kebiasaanmu mengubah ucapan secara tiba-tiba itu buruk. Tidak terbiasa memanggil Lao Zheng secara pribadi. Saya membuat sebuah lagu. Ingin Anda lihat? Sekalian mendaftarkan hak ciptanya. Begitu percaya diri. Lao Zheng menatapmu dengan ekspresi terkejut. Perlu diketahui. Mendaftarkan hak cipta juga ada syaratnya. Hanya karya yang layak dipamerkan. Sekolah akan membantu mendaftarkannya. Saya rasa lumayan. Kamu terkekeh. Melihat mata jernih dan senyum cerah pemuda di depannya ini. Lao Zheng merasa siswa ini sepertinya berubah. Tetapi untuk sementara waktu tidak bisa mengatakan di mana perubahannya. Bawa sini. Aku lihat kamu menyerahkan lirik lagu yang baru saja disiapkan kepada Lao Zheng. Lalu berdiri dengan hormat di samping. Baru ditulis, terlihat tintanya belum kering. Lao Zheng bertanya. Ditulis sebelumnya, dicatat saat pelajaran.
Tulisannya lumayan bagus. Lau Zheng meliriknya, berbicara dengan lembut. Dia adalah seorang musisi profesional. Sesekali juga membuat komposisi. Saat melihat partitur lengkapnya, dia sudah bersenandung mengikuti liriknya. Tidak bersenandung beberapa kalimat. Suara Lau Zheng jarang berhenti. Mengangkat kepala dan melihat lagu yang kamu buat ini. Benar-benar kamu sendiri yang menulisnya? Kamu mengangguk pelan? Serahkan padaku dengan serius, Lau Zheng. Terima kasih. Pak Wali Kelas? Kamu sangat senang. Selanjutnya, dalam kompetisi seluruh sekolah, kelas kita akan diwakili olehmu. Selain itu, tidak boleh menggunakan lagu ini. Lau Zheng mendorong kacamatanya di pangkal hidung. Berkata dengan tegas. Baik. Kamu mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Ini tidak diragukan lagi adalah jalan pintas tercepat menuju ketenaran. Universitas Komunikasi dan Media Yanjing dianggap cukup bergengsi di Dasia. Banyak perusahaan hiburan datang untuk merekrut siswa berprestasi bahkan sebelum mereka lulus. Di antaranya, tidak sedikit siswa berprestasi yang telah menandatangani kontrak dengan perusahaan hiburan bahkan sebelum lulus. Selain itu, jika Anda memenangkan tempat, akademi juga akan memberikan beberapa bonus kepada siswa. Bagi Anda yang kekurangan uang, bonus tentu saja semakin banyak semakin baik. Pergilah. Lau Zheng melambaikan tangannya. Berkata, baik. Anda mengangguk dan berbalik untuk pergi. Pelajaran berikutnya adalah piano. Untuk siswa jurusan komposisi, berbagai instrumen musik, nada adalah mata kuliah wajib. Saat itu, sesosok tubuh duduk tepat di samping Anda. Patah hati. Putus. Gadis itu menatapmu dengan sedikit Schadenfreude di matanya. Su Qingsue jurusan komposisi. Tentu saja, dia juga salah satu bunga sekolah di Universitas Komunikasi dan Media. Di masa depan, tempat lahirnya bintang hiburan. Menjadi bunga sekolah yang tak terbantahkan. Dapat dilihat betapa berbahayanya wanita ini. Wanita berbahaya. Melihat penampilan Su Qingsue, Anda tak berdaya. Jangan terlalu senang. Oke. Aku sangat senang. Putus? Apakah itu berarti aku punya kesempatan denganmu? Su Qingsue bertanya sambil tersenyum. Tidak. Anda tidak. Dengan memberitahu saya. Anak laki-laki harus melindungi diri mereka sendiri di luar. Untuk seorang wanita yang menginginkan tubuhmu, Anda harus menjauh. Anda berkata dengan nada serius. Cuy. Hanya hantu yang menginginkan tubuhmu. Bei Heqiang. Kapan kamu menjadi begitu nakal? Kamu berbeda dari dirimu yang dulu. Apakah kamu tercerahkan setelah putus? Siap untuk membebaskan dirimu sendiri? Atau apakah kamu berencana menjadi bajingan dan merusak gadis-gadis di masa depan? Bunga tawa yang terlihat dingin dan mahal ini. Kepribadian di hatinya sebenarnya sangat lucu. Selama lebih dari setahun ini, dia telah menunjukkan niat baiknya lebih dari sekali. Aku secara alami tidak terlalu memikirkannya sebagian besar waktu. Karena aku benar-benar tidak berpikir aku memiliki sesuatu yang pantas untuk disukai oleh gadis tercantik di sekolah. Wajah ini layak untuk dilihat. Kamu mengabaikannya? Su Qingsue juga tidak marah. Ngomong-ngomong, kompetisi pena kampus kali ini akan segera dimulai. Jurusan komposisi perlu mengirim seseorang. Menyanyi sendiri. Atau mencari penyanyi untuk berkolaborasi. Kamu bilang aku hebat dalam menulis lagu dan menyanyi. Dan aku sangat cantik. Akankah wali kelas memilihku untuk menghapus kata, mengembalikan? Hebat dalam menulis lagu dan menyanyi. Siapa yang memberimu keberanian? Apakah kamu sudah menyelesaikan semua not balok? Kamu bercanda. Su Qingsue mendengar ini. Bibir kecilnya tanpa sadar cemberut. Kemudian memberimu sindiran. Jelas dia malu dan marah.
Apakah aku benar-benar tidak punya harapan? Su Qingsui bertanya tanpa menyerah. Kamu sedang mencari lagu-lagu dari kehidupan sebelumnya di benakmu. Tiba-tiba sadar. Melirik Su Qingsui yang sedikit melankolis. Bakat vokalmu tidak perlu dipertanyakan lagi. Saya sarankan Anda untuk tidak mengambil jalur penyanyi penulis lagu. Selain itu, saya punya lagu yang ingin saya berikan kepada Anda untuk dinyanyikan. Benarkah? Apakah kamu yang menulisnya? Mengatakan tidak mau. Apakah hatimu masih sangat jujur? Apakah kamu sudah lama berencana untuk menjadikan saya populer? Apakah kamu akan melakukan aturan tersembunyi? Aku. Apakah kamu ingin menyanyikannya atau tidak? Melihat wanita yang menopang dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri ini. Kamu menyela dengan tegas. Kamu sebenarnya sangat ingin menyanyikannya sendiri. Tetapi kamu juga tahu bahwa kamu belum bisa menguasainya sekarang. Lemak tidak boleh mengalir ke ladang orang luar. Selain teman sekamar, Su Qingsui bisa dibilang salah satu dari sedikit temanmu. Terlebih lagi, suara wanita ini memang yang terbaik. Tentu saja aku akan menyanyikan lagu yang kau tulis untukku. Bagaimana mungkin aku tidak menyanyikannya? Su Qingsui berkata sambil tersenyum. Baiklah, aku akan pergi mencari wali kelas untuk bertanya. Dan merekam lagu itu sore hari. Oh iya? Wali kelas sudah memberikan kualifikasi kelas kita padaku. Sudut bibirmu terangkat. Mengapa wali kelas tiba-tiba begitu menghargai? Mungkinkah karena kau putus cinta atau tidak boleh berimajinasi? Kau memandang Su Qingsui dengan kesal. Jika kau terus berimajinasi, wanita ini mungkin akan mengatakan sesuatu yang mengejutkan dunia. Setelah kelas selesai, kau datang ke kantor wali kelas dan menyerahkan lirik dan partitur lagu yang sudah kau tulis padanya. Lao Zheng memandangmu dan berkata, "HM?" Kau mengangguk pelan. Lao Zheng mengerutkan kening. Menulis lagu bukanlah hal yang mudah. Terkadang inspirasi memang penting. Tetapi juga membutuhkan persiapan yang matang. Sebuah karya yang bagus membutuhkan polesan berulang. Bisakah aku melihat lagunya? Kau menyela ceramah wali kelas. Mendengar itu, Zheng melirikmu lalu tersenyum geli. Kemudian mengarahkan pandangannya ke kertas itu. Bersenandung mengikuti nada. Sampai selesai membaca seluruh lagu. Zheng mengangkat kepalanya. Memandangmu dengan serius. Kau memutar mata. Tidak ingin berbicara. Karya yang luar biasa, Lao Zheng menahan diri. Dengan ekspresi bingung. Dan bertanya sambil tersenyum. Sebelumnya sudah ada draftnya. Kebetulan baru saja selesai. HM? Sebaiknya jangan terlalu menggemparkan. Sudah memilih orangnya? Apakah kau ingin aku merekomendasikan seseorang? Lao Zheng bertanya sambil tersenyum. Aku sudah memberikannya kepada Su Qingsui dari kelas kita. HM. Juga tidak buruk. Setelah Zheng Lao merenungkannya, dia setuju. Tidak ada masalah kan? Anda bertanya sambil merentangkan tangan. Tidak. Sama sekali tidak ada hak cipta. Saya akan mendaftarkannya untuk Anda. Simpan ini di sini untuk saat ini. Lagi pula sudah ada di sini. Bukankah otakmu bagus? Anda mengangguk. Lalu berbalik dan pergi. Setelah Anda pergi, senyum muncul di wajah serius Zheng Lao. Lalu dia mengangkat kertas itu. Dengan ekspresi sangat menyukainya. Mungkinkah anak laki-laki Zezawa ini jenius? Anda kembali ke kelas. Dan datang ke depan Su Qingsui. Ayo pergi. Ayo pergi berlatih lagu. Apa? Apakah Anda serius? Su Qingsui bertanya dengan ekspresi terkejut. Anda memutar mata dengan tak bisa berkata-kata. Hei. Wang Chuan sama sekali tidak mempercayai dirinya sendiri. Saya tidak akan mempermasalahkannya demi wajah ini. Sebenarnya, saya sudah menemukan banyak alasan untuk menghibur Anda. Sepertinya saya mencarinya dengan sia-sia. Su Qingsui mulai merasa sedikit menyesal.
Apakah Anda akan pergi atau tidak? Anda bertanya dengan gigi terkatup. Pergi? Saya akan segera pergi, Su King. Sue mengangguk dengan tergesa-gesa. Mungkin karena suaranya agak keras. Itu mengejutkan banyak orang yang menoleh untuk melihat ke arah Anda. Tanpa kalian pedulikan. Di bawah tatapan iri banyak orang, Anda pergi dengan angkuh. Cih! Siapa bilang dunia ini tidak bergantung pada ketampanan? Wang Chuan memiliki ekspresi sedih. Kemudian dia melanjutkan bertanya. Saya tidak menghiburnya di pagi hari. Li Hu dan Yang Xiazi mengangguk ringan. Lalu tersenyum tak berdaya. Hei! Apakah wali kelas benar-benar setuju? Apakah Anda ingin mengambil kesempatan ini untuk berkomplot melawan saya? Su King Sue bertanya sambil tersenyum kepada Anda. Mulai sekarang, kamu tidak boleh berbicara. Raut wajahmu berubah muram. Bagaimana bisa wanita ini memiliki imajinasi yang begitu kaya? Dia seharusnya membuat drama kecil. Seharusnya menulis novel. Su King Sue menjawab dengan sedih. Keduanya berjalan menuju luar gerbang sekolah. Dua sosok di depan gerbang sekolah bertemu tanpa diduga, menatap wajah polos itu. Seberkas warna kompleks muncul di matamu. Hatimu terasa seperti tertindih batu. Dan mata yang seperti siluet itu juga melihat kalian berdua bersama saat ini. Awalnya berencana untuk berpapasan sebagai orang asing. Tapi saat ini dia malah berbicara. Lin Yao, kamu dan He Qiang sudah putus. Apakah dia bersama siapapun ada hubungannya denganmu? Su King Sue mengerutkan kening. Berkata dengan kerutan. Tidak. Aku hanya bertanya. Hanya saja tidak menyangka secepat ini. Lin Yao berkata dengan nada sedih. Berkata dengan lembut. Yao Yao. Saat ini, sebuah suara pria terdengar, seorang pria bertubuh tinggi. Tampan muncul di antara mereka bertiga. Dia adalah mantan pacarmu, kan? Pria itu menatap Lin Yao dan bertanya. Menatap matamu. Dengan sedikit rasa jijik. Tetapi ketika dia melihat Su King Sue di samping, dia merasa cukup kagum. Dan juga membuatnya merasa sedikit cemburu. Untuk orang ini, kamu tidak asing lagi. Qian Jun, tokoh terkenal dari Universitas Komunikasi, telah merilis beberapa karya bagus. Dan sekarang telah menandatangani kontrak di luar. Perusahaan hiburan, apakah itu ada hubungannya denganmu? Kamu menatap Qian Jun dan berkata dengan acuh tak acuh. Rasa superioritas dari atas ke bawah itu benar-benar membuat orang merasa muak. Tentu saja ada hubungannya. Yao Yao sekarang berada di perusahaan yang sama denganku. Jadi sebagai seorang senior, aku menasihatimu. Sebaiknya jangan terus mengganggu Yao Yao lagi. Perusahaan tidak akan mengizinkan Yao Yao berkencan dengan pria yang tidak punya masa depan. Dan juga kompetisi kampus kali ini. Aku akan secara pribadi membuatkan lirik dan lagu untuk Yao Yao. Qian Jun berkata sambil tersenyum ringan. Senior Qian Jun, jangan katakan itu. Lin Yao menarik lengan baju Qian Jun dan berkata. Apakah ini alasanmu putus denganku? Kau menatap tajam pada Lin Yao. Lin Yao menundukkan tangannya dan tidak berbicara. Entah apa yang sedang dipikirkannya. Kau tersenyum tipis. Lalu pergi bersama Su King Sue. Dan tiba di jalan di luar sekolah. Su King Sue menatapmu dengan ekspresi kasihan. Apakah ada yang ingin kau katakan? Kau baru saja hendak membuka mulut untuk berbicara. Tetapi melihat orang yang membuatmu tidak percaya dari kejauhan. Namun, kau tidak mengatakannya. Hanya berkata dengan tenang kepada Su King Sue. Tidak ada yang bisa dikatakan. Setiap orang punya pilihan sendiri. Tidak perlu memohon. Bukan begitu? Lagi pula, bagiku. Apakah sulit untuk mengangkat seorang ratu surgawi? Kau bergumam. Mendengar kata-kata ini, hati Su King Sue bergetar. Saat ini, dia merasakan bukan kesombongan, tetapi kepercayaan diri pria ini yang ekstrim.
Bukankah orang itu bilang ingin ikut kompetisi kampus? Kali ini menang. Dia. Lihat bagaimana dia masih sombong. Su Qingsue mendengus pelan. Ya. Meskipun tidak ada arti substansial. Tapi lumayan juga. Senyum muncul di wajahmu. Ya. Tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi akan sangat menyenangkan. Su Qingsue mengangguk. Ayo pergi. Pergi berlatih menyanyi ke ruang latihan menyanyi. Kalian memilih ruangan yang relatif kecil. Tanpa harga lain yang murah. 1 jam? Hanya 500 yuan. Tapi meskipun begitu, kamu masih cukup sakit hati. Tunggu aku 10 menit. Aku akan menulis partiturnya dulu sebelum mulai. Bolehkah? Kamu melihat bos dan bertanya. Bos adalah orang yang sangat ramah. Tersenyum dan mengangguk. Satu sore berlalu dengan tenang. Melihat Su Qingsue pergi. Datang ke tempat les untuk memperpanjang 3 jam. Saat akan pergi. Langit mulai gelap. Senja akan tiba. Mata indah Su Qingsue menatapmu dengan membara dan memberitahuku. Lagu ini? Bagaimana kamu bisa menulisnya? Nona Su mungkin tidak terlalu kompeten. Tetapi dia memiliki kemampuan untuk menghargai. Lagu ini benar-benar memukau dirinya. Termasuk guru band. Meskipun rekaman berlangsung selama 4 jam penuh. Guru band sangat bersemangat. Hanya menulisnya secara acak. Kamu berkata dengan acuh tak acuh. Hanya menulisnya secara acak. Aku akan membunuhmu. Nona ini menulis banyak secara acak. Mengapa tidak ada satupun yang bisa diandalkan? Su Qingsue dengan marah berkata bahwa orang berbeda. Kamu berkata dengan lembut. Sebenarnya bernyanyi dalam hati. Aku seorang penipu. Bisakah kamu dibandingkan? Kamu bilang aku bodoh. Su Qingsue mengerti maksud tersembunyimu. Aku tidak mengatakan itu. Kamu mengangkat bahu. Perutku lapar. Kamu mengusap perutmu. Cepat-cepat mengalihkan topik pembicaraan. Kalian berdua datang ke sebuah toko kecil. Tidak ada kekurangan makanan ringan di depan Universitas Komunikasi. Setelah masing-masing makan semangkuk kue tiaw goreng, Su Qingsue bertanya, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Meskipun kamu tidak mengajakku makan malatang. Tapi kue tiaw goreng juga boleh. Dia mengedipkan matanya. Dengan rona merah tipis di wajahnya yang cantik mempesona. Kamu dengan tegas mengalihkan pandanganmu. Tidak melihat peri ini. Cari studio rekaman. Tinggalkan lagu untuk direkam. Big Fish adalah lagu pertama yang kamu nyanyikan di dunia ini. Meskipun saat ini tidak menyanyi. Tetapi setiap lagu memiliki nilai kenangan. Tentu saja. Yang membuatmu sakit hati adalah dompetmu menyusut dengan cepat. Awalnya aku berencana mengirim sebagian ke panti asuhan. Sebagian? Untuk membeli beberapa pakaian untuk anak-anak kecil. Sumber aslinya tidak boleh terputus. Hanya mengandalkan subsidi setiap bulan. Bagaimanapun, itu bukanlah solusi. Tepat pada saat ini, suara yang terlambat akhirnya terdengar. Ding, mengingat host. Meskipun lagu-lagu kehidupan sebelumnya direkam oleh host. Tetapi memerlukan biaya hak cipta 3.000 yuan. Kamu membelalakan mata, sistem anjing, tidak mungkin, kan? Kau tidak memberiku hadiah apapun. Malah ingin menipuku. Namun, kamu berpikir sejenak. Mengapa sistem tidak meminta hak cipta ketika kamu menyanyikan lagu pertama? Jadi kamu menggertakkan gigi dan bertanya. Saat lagu pertama. Mengapa tidak? Lagu pertama milik hadiah sistem. Kemudian sistem terus mengingatkan. Jika kamu ingin menerapkan prinsip, sistem dapat memenuhinya. Kamu diam. Jangan bicara. Kamu marah. Ada apa? Wajahmu sangat pucat. Su Qingsue menatapmu dan bertanya dengan heran. Tadi suasana hatiku sangat baik,
Tapi dompetku kosong. Kamu menatap Su Qingsui dan berkata dengan ekspresi sedih. Su Qingsui tersenyum ketika mendengar itu. Aku masih punya sedikit. Seharusnya cukup. Kamu melirik dadanya. Cukup spektakuler. Tidak perlu beberapa. Sebenarnya cukup untuk digunakan, brengsek. Kamu melihat kemana? Su Qingsui melihat tatapanmu. Tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi dengan nada manja. Hai. Kau berdeham pelan. Kemudian mengalihkan pandanganmu ke Su Qingsui. Kali ini bonus besar dari kampus menjadi milikku. Pembagian keuntungan setelah Su Susue mengunggah lagu. Aku ingin bagian yang lebih besar. Kau berkata lagi. Tidak masalah. Apalagi yang kau inginkan? Sebenarnya jika kau ingin melihatnya. Aku bisa menunjukkannya padamu. Su Qingsui berkedip dan berkata, kembali dan unggah lagunya. Kau berkata dengan lapar. Sungguh tidak menyangka dirimu akan diabaikan. Setelah komputer Su Susue mengunggah lagu. Dalam penantian yang tenang. Aku akan menipu satu tagihan dari jaringan musik bintang. Aplikasi Anda telah diterima. Kami akan terus memantau karya Anda. Tentu saja, sepanjang proses kau tidak menunjukkan wajah yang baik, bagaimana dengan uangnya? Saat kau khawatir tentang biaya api berikutnya. Sebuah badai kecil diam-diam sedang dipicu di internet di dunia hiburan yang sangat maju ini. Video pendek sangat populer. Bahkan lebih populer dari sebelumnya. Di platform Douyin. Sebuah ID bernama orang yang pernah bertahun-tahun. Blogger memposting video pendek. Lihat warna laut dan langit. Dengarkan angin dan hujan. Genggam tangannya. Hamburkan kabut yang luas. Dan video di atas adalah cuplikan video kau bernyanyi di bar. Di bawah video terdapat komentar yang padat. Sebagian besar ulasan positif. Ada yang memperhatikan lagu ini. Ada yang memperhatikan ketampananmu. Tentu saja, ada juga komentar dari para profesional. Kau bernyanyi dengan sangat baik. Namun, kata-kata seperti itu. Sebagian besar tenggelam dalam gelombang antusiasme pendek. Saat ini, sebuah komentar diam-diam ditempatkan di atas jaringan musik bintang yang lebih besar dirilis. Dan beberapa netizen setelah melihat komentar ini, langsung pergi ke platform bintang jaringan musik bintang. Seorang editor kecil bergegas untuk menyusun satu persatu bintang. Suara bintang aneh. Pengguna semuanya berasal dari mesin pencari platform. Saya curiga ada kecurangan suara. Shen Rushuang, kepala editor Departemen Pendatang Baru Platform Singkong, mengangkat kepalanya dan melirik editor. Lalu mengambil laptop. Baris data muncul di layar. Setelah membacanya, ekspresi Shen Rushuang sedikit berubah, melihat data seperti ini. Seketika mengerti. Meskipun tidak banyak yang menonton. Jumlahnya tidak banyak. Tetapi rasio unduhan dan komentar bisa dibilang menentang langit. Setelah sedikit melihat-lihat komentar. Setelah mengomentari, Ru Rushuang berkata dengan ringan. Mengeluarkan ponselnya dan mencari sebentar. Pencarian data berikutnya yang normal. Dan melihat di layar. Penampilan bocah itu bermain piano. Sudut mulut Shen Rushuang menunjukkan sedikit lengkungan lembut. Tidak ada yang lebih indah dari masa muda. Sebuah suara musik merdu terdengar. Jari Shen Rushuang mengetuk meja. Dengan lembut menutup matanya. Setelah sebuah lagu selesai dinyanyikan. Mata Shen Rushuang jarang terasa sedikit masam. Bagus sekali. Atur rekomendasi kecil dulu. Lihat bagaimana data selanjutnya. Lagu ini memiliki potensi untuk bersaing di tangga lagu-lagu baru. Shen Rushuang berkata dengan lembut. Oke. Editor kepala mengangguk ringan. Lian Xiaohua, kamu tidak diizinkan untuk bermain trik seperti ini denganku lagi. Mata indah Shen Rushuang menunjukkan sedikit senyum tipis. Berkata kepada gadis kecil cantik di depannya. Lian Xiaohua menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut.
Dia sebenarnya juga salah satu pengguna Douyin. Alasan mengapa dia mengatakan datanya tidak normal. Murni karena ingin memberi lagu ini kesempatan untuk tampil di depan kepala editor. Malam seperti air. Baru saja selesai berolahraga dengan Lihu. Anda mendengar nada notifikasi mekanis. Selamat kepada tuan rumah karena Aura telah menembus 10.000. Telah mengambil langkah awal. Silakan terus bekerja keras. Menghilang, kamu bertanya. Tidak ada jawaban. Yang Anda dapatkan adalah keheningan tanpa suara. Anda memutar mata dengan tak bisa berkata-kata. Namun, bagaimana bisa popularitas tiba-tiba meningkat begitu banyak? Membuka komputer Wang Chuan dan masuk ke Starry Sky Network. Baru kemudian menemukan alasannya. Melihat ini, kamu langsung sangat bersemangat. Karena ini tidak hanya berarti data lagu bagus, tetapi juga berarti kamu memiliki sumber pendapatan. Benar? Pengguna internet mengunduh lagu dari platform musik. Kamu mendapatkan bagian. Malam. Kamu memasuki periode mimpi dengan suasana hati yang baik. Kamu mengalami mimpi indah yang tak terlukiskan. Ketika kamu bangun keesokan harinya, Yang Xiazi sudah menyiapkan sarapan. Youtiao dan tahu kuah sederhana. Kamu melihatnya dengan nikmat. Kamu makan besar-besaran, Dorker, biaya makan bulan ini akan ditanggung terlebih dahulu. Kamu melihat Yang Xiazi mengiyakan dengan tidak jelas. Tidak masalah. Yang Xiazi tersenyum dan mengangguk. Kamu menyeringai? Tidak perlu sungkan antar saudara. 4 bersaudara pergi bersama. Memikirkan apa yang harus dilakukan dengan latihan menyanyi hari ini? Kamu tidak merasa tertinggal. Dan sosok Lihu juga tertinggal pada saat yang sama. Kamu masih memegang setumpuk uang di tanganmu. Meletakkannya di sakumu. Melihat tatapan bingungmu. Wajahnya menepuk bahumu. Tidak berbicara. Kamu yang telah hidup 2 kehidupan. Pada saat ini, matamu diam-diam terasa sedikit perih. Bahkan jika kamu tahu bahwa di masa depan kamu pasti akan berhasil. Tetapi kamu tidak pernah memberitahu orang-orang ini. Perhatian diam-diam semacam ini justru yang paling berharga. Perasaan murni yang tidak tercampur dengan kepentingan. Yang paling membuat hati lembut. Memegang uang yang terasa hangat itu. Kamu menarik napas dalam-dalam. Wajahmu menunjukkan senyum cerah yang luar biasa. Yang paling dingin tidak menghiraukan hati manusia. Yang paling hangat juga tidak melebihi hati manusia. Dalam sekejap mata, hari pemilihan sekolah tiba. Setiap kelas dari kelas 1 hingga kelas 4 jurusan komposisi, total 36 kelas, memiliki 1 kuota. Ketika kepala kelas mengumumkan. Ketika kamu menjadi perwakilan kelasmu. Air mata jatuh. Namun daftar nama besar sudah disusun. Meskipun ada yang tidak puas. Tetapi tidak berani menantang wibawa wali kelas. Jadi kau dengan tegas mengungkapkan semuanya. Kau dan Su Qingsui benar-benar tidak ada apa-apa. Hanya pergi latihan menyanyi. Emosi Wang Chuan, si berandal itu, membaik. Banyak Su Qingsui adalah kelas impiannya. Tentu saja, hanya melewati orang banyak. Dan bunga sekolah Universitas Su yang malang. 2 hari ini tidak menunjukkan wajah baik padamu. Tidak ada alasan lain. Kau sebelumnya benar-benar memarahinya. Menangis juga menyalahkannya karena tidak berguna. Sedikit linglung saat bernyanyi. Lalu kau menuduhnya dengan sangat kasar. Su Qingsui yang tidak pernah menderita ketidakadilan sejak kecil. Pada saat itu, dia menangis dengan sangat tidak berguna. Panggung belakang diadakan di auditorium besar akademi. Di ruang rias, kau dengan hati-hati menenangkan emosi Su Qingsui.
Nona besar yang keras kepala ini tidak tahan dimarahi sampai menangis. Juga murni karena tidak tahan melihat Su Qingsue linglung. Translate_text. Tak disangka itu benar-benar kamu, saat daftar itu dipublikasikan. Aku bahkan mengira itu nama yang sama. Namun, kali ini, aku akan membuatmu menyadari perbedaan di antara kita. Tidak semua orang bisa menulis lagu. Tiba-tiba sebuah suara yang tidak pantas terdengar, Qianjun melihatmu dan mencibir. Kau mendorong dari posisi direktur. Tinggi Qianjun dan dirimu tidak jauh berbeda. Hanya saja kau terlihat lebih kurus. Namun, setelah bergaul dengan bos begitu lama, kau benar-benar tidak berbeda dengan Qianjun. Qianjun melihat pemandangan ini, tetapi mencibir dan menyerang. Itu adalah hal yang dilakukan orang biadab. Menurutnya, kau tidak mengatakannya dengan jelas. Kau hanya percaya satu tangan. Tidak perlu mengurusi sampah satu persatu. Cara terbaik untuk menanggapi orang seperti ini adalah dengan mengabaikannya. Melihat Su Qingsue yang tampak tidak puas, kau berkata dengan lembut. Su Qingsue mendengar ini, tersenyum cerah. Senyum ini membuat seluruh orang langsung menjadi cerah seperti musim semi. Akhirnya bisa melihat senyuman Nona Su. Ini membuatmu merasa seperti menembus awan dan melihat langit biru. Kemudian, Nona Su sepertinya teringat sesuatu. Melihatmu dan mendengus dingin. Kemudian dengan cepat memalingkan wajahnya. Sebenarnya, dengan kondisimu, kau tidak perlu memakai riasan. Jika kau memakai riasan, malah akan berlebihan. Kau duduk di samping Nona Su dan berkata sambil tersenyum. Sudut bibir Su Qingsue melengkung sedikit, tetapi tidak menghiraukannya. Kau merasakan tatapan tajam. Saat kau menoleh, yang tertangkap oleh matamu adalah mata Lin Yao yang seperti air musim gugur. Kalian berdua saling menatap. Lalu kau dicubit oleh Su Qingsue. Kau mengangkat bahu dan berbalik. Kau adalah mantan pacar Yao Yao. Hikiang, kan? Sebuah suara terdengar di telingamu. Adalah seorang wanita parubaya dengan penampilan biasa. Dengan riasan tebal. Bibi, Anda dapat melihat bahwa orang itu datang dengan niat buruk. Jadi nadanya sangat ramah. Nona Su yang cantik tertawa terbahak-bahak meskipun tidak ingin memberimu wajah yang baik. Tetapi ketika mendengar kata, Bibi, ini, dia tidak bisa menahan tawa. Wanita parubaya dengan riasan tebal itu berwajah muram. Tubuhnya sedikit gemetar. Dengan ekspresi seolah ingin memakanmu. Aku beritahu padamu. Yao Yao bukanlah seseorang yang bisa kamu dekati. Aku menyarankanmu untuk segera menghentikan pikiranmu itu. Wanita parubaya itu berkata dengan gigi terkatup. Baiklah. Permisi Bibi. Ada apa? Tanyamu dengan tenang. Bermulut tajam. Kamu tidak akan pernah berhasil. Wanita parubaya itu mendengus dingin. Lalu mengambil tasnya dan berbalik pergi, kamu menyentuh hidungmu. Melihat Su Qingsue dengan senyum di wajahnya, tidak marah. Marah. Su Qingsue berkata sambil memeluk bahunya. Kalau begitu marahlah. Manfaatkanlah dengan baik, kamu menepuk bahu harum Su Qingsue. Lalu berdiri dan berjalan keluar. Karena wanita parubaya itu. Seketika kamu mendapatkan banyak perhatian. Kamu tidak suka diperhatikan orang. Jadi kamu memutuskan untuk keluar mencari udara segar. Ketika kamu bangun dan keluar, kamu bertemu dengan Qianjun, wajah Qianjun muram. Amarah di matanya seolah akan meledak. Untuk ini, kamu hanya mengangkat bahu dan tersenyum tipis. Tetapi senyuman ini bagi Qianjun tidak diragukan lagi merupakan provokasi yang sangat besar. Tunggu sebentar setelah bernyanyi. Akan kulihat bagaimana kamu bersikap arogan, Qian. Jun bergumam dalam hati. Waktu berlalu dengan tenang. Berlalu. Su Qingsue mungkin telah mendengarkan saranmu. Tidak memakai riasan. Dengan wajah polos. Di aula,
Orang-orang berteriak. Para wali kelas dari setiap kelas dan beberapa petinggi sekolah. Selain itu, ada juga pencari bakat dari perusahaan hiburan besar. Duduk di kursi setelah kursi kepala adalah siswa sekolah. Satu persatu penyanyi naik ke panggung di tengah sorotan. Kamu mendengarkan dengan seksama setiap lagu di belakang panggung. Biasa saja. Setidaknya menurutmu begitu. Su Qingsue berada di urutan ke-16. Orang ke-15 yang tampil adalah Lin Yao. Saat ini mereka semua menunggu di belakang panggung. Setelah setiap lagu berakhir, akhirnya giliran Lin Yao untuk naik panggung. Yao Yao, semangat. Biarkan beberapa orang melihat bahwa keras kepala tidak akan menghasilkan apa-apa. Qianjun melirik Lin Yao dengan provokatif. Melirik Qianjun. Lalu melirikmu dan berbalik naik ke panggung. Sorak-sorai terdengar di aula. Kebanyakan laki-laki. Ekspresimu tenang? Melirik Qianjun yang sombong dengan ekspresi meremehkan. Wajah orang lain populer. Sepertinya tidak ada hubungannya dengan lagumu. Intro dimulai. Lin Yao berdiri di atas panggung. Suara lembutnya terdengar. Tidak dapat dipungkiri. Qianjun memiliki beberapa kemampuan. Tentu saja, dibandingkan dengan orang-orang sebelumnya. Menurutmu itu hanyalah lagu yang biasa-biasa saja. Tidak ada yang terlalu menonjol. Tentu saja, itu juga lumayan. Sorak-sorai di aula membuktikan segalanya. Lin Yao turun dari panggung di tengah sorak-sorai. Giliran Su Qingsue. Jika aku gagal, apakah kamu akan memarahiku? Su Qingsue menatapmu dan berkedip. Bertanya sambil tersenyum. Tidak akan memarahimu. Kamu menggelengkan kepala. Aku akan membunuhmu. Su Qingsue terkekeh. Memberimu tatapan menggoda. Lalu perlahan naik ke panggung. Mungkin beberapa orang dilahirkan untuk panggung. Saat Su Qingsue naik ke panggung, sepertinya ada semacam aura yang tak bisa dijelaskan. Para bintang di bawah panggung mengubah posisi duduk mereka. Saat intro dimulai, mata orang-orang di bawah menjadi serius. Di tengah sorotan, saat melodi mencapai titik puncak, suara Su Qingsue terdengar. Legenda mengatakan bahwa galaksi luas memiliki hati. Setelah menara batu keluar dari waktu, masih memilih untuk tinggal? Mengingat kelembutan yang tak terlukiskan. Menjaga penyesalannya. Ayunan tua berderit. Tidak bisa menghentikan angin yang menerbangkan seluruh taman daun berguguran. Bunga berguguran, suara berisik anak-anak tetangga sangat keras. Mengapa? Aku selalu merasa itu dia. Mungkin kau pernah mendengar suaranya bergetar rendah atau serak. Itu dia sedang mengungkapkan kekhawatirannya. Mungkin lagi dan lagi di sisimu. Di mimpimu yang jauh. Jika kau melihatnya, tolong jangan takut, bolehkah? Aku merasakannya. Melihat kita berdua masih saling mengkhawatirkan. Bahkan jika hanya sekejap angin.
juga sentuhan mata. Dan ini hanya bisa menjadi akhir dari sini. Dia mungkin berada di tempat terakhir di sisimu. Jika kau melihatnya dalam mimpimu. Mohon jangan melihatku lagi dan maukah kau berbicara sedikit? Sentuhan mata yang pernah membuatku khawatir. Apakah ini akhir-akhir ini? Itu selamanya akan berubah menjadi selamat tinggal. Alam semesta musnah, dapatkah kita bertemu di dunia bawah? Kita akan berubah menjadi debu. Dan akhirnya bertemu lagi. Sebuah lagu selesai dinyanyikan, Su Qingsue membungkuk dengan ringan. Lalu berbalik dan turun dari panggung. Di belakang panggung, Qianjun menatapmu dengan ekspresi terkejut. Tanpa diduga, ini ditulis oleh orang ini. Bahkan beberapa komposer terkenal pun akan kesulitan membuat karya seperti itu. Mengingat kata-kata sebelumnya, Qianjun hanya merasa sangat malu sekarang. Ketidakpedulian orang lain bukanlah untuk sengaja membuatnya marah. Meskipun sebelumnya dia tidak memperhatikannya. Dari awal hingga akhir, kau tidak pernah melihat Qianjun. Atau bisa dibilang kau tidak pernah menganggapnya sebagai lawan. Melihat Su Qingsue berjalan ke arahmu. Sudut bibirmu terangkat membentuk senyuman. Tepat pada saat ini, kau merasakan tatapan mata tertuju padamu. Menoleh. Yang tertangkap di matamu adalah mata jernih Lin Yao. Dengan sedikit kerumitan yang tak terkatakan di matanya. Sepertinya ada juga sedikit dendam. Mungkin dia tidak pernah menyangka bahwa pria yang dia tinggalkan ini akan begitu berbakat. Aroma harum menyerbu. Sosok Su Qingsue muncul di hadapanmu. Bagaimana penampilanku? Nona Su yang cantik. Menatapmu dengan ekspresi. Cepat puji aku. Kau mengacungkan jempol ke arah Su Qingsue dan tersenyum lebar. Nona Su mengangkat sudut bibirnya dengan bangga. Kemudian mengalihkan pandangannya ke Qianjun. Aku ingat seseorang mengatakan sesuatu sebelumnya. Meskipun kau tidak mempermasalahkannya. Tapi dia tidak keberatan untuk mencoba sedikit. Bagaimanapun juga, dia masih muda. Dan masih membutuhkan sedikit harga diri. Saat ini, wajah Qianjun memerah. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Tentu saja, ada juga yang tidak tahu malu. Misalnya, Lai Feiyu saat ini. Aku akan memberimu perlakuan komposer lini kedua. Kamu bersamanya? Bagaimana, Dai Yu, perlakuan gaji, untuknya yang juga tingkat kedua? JNG Jeren, manajer, Lin Yao berlari menghampirimu dan berkata. Dia tahu bahwa akan ada lebih banyak orang yang datang mencari Su Qing selanjutnya. Sue NRNG, nama orang. Meskipun sebelumnya mencemoohmu. Atau di depan wajah. Hal ini sepertinya tidak begitu penting. Maaf. Saya tidak tertarik. Kamu menggelengkan kepala dan berkata. Kemudian, wanita parubaya itu mengarahkan pandangannya ke Su Qingsue. Jika kamu datang ke Feiyu, aku akan meminta komposer, Yixin, tingkat pertama, untuk membuatkan lagu untukmu. Pasti akan mempromosikanmu dalam waktu singkat. Wanita parubaya itu memandang Su Qingsue dan berkata, maaf, saya juga tidak tertarik. Su Qingsue berkata sambil tersenyum. Wajah wanita parubaya itu sedikit tidak senang. Saya harap kalian bisa memahami dengan jelas. Apa arti menolak Feiyu? Ada banyak yang bisa menulis lagu. Ada juga banyak yang bisa bernyanyi. Tetapi tidak semua orang bisa menerima Feiyu yang ingin menjatuhkan dua pendatang baru. Jangan terlalu mudah. Aku beri kalian waktu sehari untuk mempertimbangkan. Dai Yu, perlakuan gaji, tingkat kedua sudah menjadi impian banyak pendatang baru. Saya harap kalian mempertimbangkan dengan cermat.
Tidak perlu dipertimbangkan. Sekarang tidak mau. Apalagi nanti. Kamu memandang wanita ini dengan acuh tak acuh dan berkata, tidak ada jarak sedikit pun di matamu. Baiklah, wanita itu tersenyum dingin. Saya harap kamu tidak menyesal. Pada saat itu, bahkan jika kamu memohon untuk datang, itu tidak ada gunanya. Setelah mengatakan itu, wanita itu berjalan dengan sepatu hak tinggi. Membawa Lin Yao dan Qian Jun pergi bersama. Sungguh, seolah-olah hanya Feiyu perusahaannya saja yang menjadi perusahaan hiburan di seluruh Daxia. Su Qingsui mendengus. Kamu tersenyum tipis. Aku merepotkanmu. Jangan sungkan. Bukankah sudah kubilang? Aku masih ingin seseorang menjadikanku ratu surgawi. Su Qingsui berkata sambil tersenyum. Kamu tidak bisa menahan senyum ketika mendengar ini. Bagi diri sendiri. Apakah sulit untuk menciptakan seorang ratu surgawi? Tentu saja tidak. Kau sama sekali tidak menyesal. Seandainya menandatangani kontrak dengan Feiyu, mungkin kau dan Lin Yao bisa bersatu kembali. Jangan bilang padaku. Itulah alasanmu tidak mau menandatangani kontrak dengan Feiyu. Su Qingsui bertanya sambil tersenyum. Sedikit saja. Tentu saja. Aku tidak tahan dengan sikapnya yang angkuh. Ayo pergi. Kenapa kau tertawa? Su Qingsui dengan bingung melihatmu mengunggah lagu. Kerugian baru-baru ini tidak kecil. Perlu memulihkan modal. Kau menunjukkan senyum pahit tak berdaya. Aku punya bagian, Su Qing. Sue cemberut. HMPH, ku beri tumpangan. Kau berkata sambil tersenyum. Sang Bing. Bing Kuang. Modal pada dasarnya ada di Su, mentransfer darah, berdehem. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Dia hanya bertanggung jawab untuk menyanyikan lagu ini. Lirik, komposisi, aransemen, produksi diselesaikan olehmu sendiri. Jadi contoh pembagian ini dapat diterima. Bahkan dia harus berterima kasih. Memberinya kesempatan ini untuk digunakan dengan baik. Komputer Su Qingsui mengunggah lagu yang direkam sebelumnya. Sambil melihat data ikan besar. Matamu tersenyum membentuk garis. Sudah 35 unduhan. Setelah mendapatkan rekomendasi, data meningkat lebih dari 2 kali lipat. Ini masih dalam kasus menghabiskan antusiasme Douyin. Ini adalah pencapaian yang sangat berharga untuk seorang pendatang baru. Su Qingsui si mata duitan pertama-tama terkejut. Kemudian dia bergumam. Kau menyeringai, tidak ada apa-apa. Daripada menghasilkan uang. Membuat orang merasa bahagia. Bagi seseorang yang biaya makannya pun perlu diutang. Adakah yang lebih harum dari uang? Sore hari di kantor Lao Zeng. Lao Zeng memberimu amplop merah besar sambil tersenyum. Lumayan. Membuatku bangga. Namun, jangan sombong karena ini. Baik membuat musik. Atau melakukan hal lain. Jangan pernah bercita-cita terlalu tinggi. Harus membumi. Mengerti? HMPH. Terima kasih atas ajaran dari kepala jurusan. Anda adalah lentera di jalan hidup saya. Mentor hidupku. Ajaranmu. Berhenti menjilat. Tertawa sambil berguling. Lao Zeng tertawa dan memarahi. Setelah kamu berbalik dan pergi nanti. Lao Zeng memanggilmu lagi. Berbalik dan menatap Lao Zeng menunggunya. Perintah selanjutnya? Sekarang seharusnya ada beberapa perusahaan hiburan yang mulai menghubungimu. Memberimu saran? Sebelum fondasinya kuat. Sebaiknya jangan terburu-buru menandatangani kontrak. Selama bertahun-tahun, aku telah melihat banyak talenta. Tetapi sangat sedikit yang benar-benar sukses. Jangan terpesona oleh kemuliaan sesaat. Mata. Menyelesaikan studi dengan baik adalah yang paling utama. Masa depan masih panjang. Tentu saja, semuanya masih harus kamu pertimbangkan sendiri.
Jika kamu merasa sudah siap, itulah saatnya kamu memasuki industri hiburan. Lau Zheng berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tahu. Kamu mengangguk dengan serius. Saat kamu bangga, seseorang yang bisa menasihatimu untuk tetap tenang. Jelas bukan orang jahat, tetapi orang yang benar-benar memikirkan masa depanmu. Lagu kali ini ditulis dengan baik. Dan Zheng mengacungkan jempol padamu. Kamu menyeringai, lalu berbalik dan pergi. Bonusnya tidak banyak. Hanya 5.000 yuan. Tetapi itu adalah sebuah kehormatan. Membayar kembali 2.000 yuan milik bos dan memberikan Su Qingsui 2.500. Sementara uang yang diberikan bos sebelumnya hanya terpakai setengah. Masih ada 1.500. Kau merasa sedikit menyesal. Karena masih kurang setengah dari harga sebuah lagu. Sistem ini benar-benar menjengkelkan. Hari-hari berikutnya berlalu dengan tenang. Jumlah unduhan dari Dayu meningkat dengan teratur. Tentu saja juga berhenti di tanggal lagu-lagu baru. Selama periode ini kau menerima banyak surat cinta kecil. Kertas warna-warni. Setiap hari ada. Bahkan yang lebih berani melampirkan foto. Dan yang menyertainya adalah beberapa temanmu. Mereka juga menerima sambutan yang sangat besar. Tentu saja, itu digunakan untuk mengantarkan surat cinta, yang membuatmu sedikit terganggu. Setidaknya saat ini kau tidak ingin berbicara tentang cinta, dua kehidupan, kata-kata emosi ini. Membuatmu sedikit trauma. Sekarang kau merasa sebenarnya menjadi bajingan itu tidak buruk. Tetapi setelah Nona Su menjadi manajermu secara alami, kesempatan untuk menjadi bajingan juga hilang. Setiap surat cinta harus melalui peninjauan Nona Su. Tentu saja, metode peninjauannya sangat sederhana. Yaitu menyingkirkan semuanya. Beberapa hari ini ada perusahaan hiburan yang mencarimu. Dibandingkan dengan Nona Su, itu tidak seberapa. Dia hampir setiap hari menerima telepon dari perusahaan hiburan. Bahkan perlakuannya sudah mencapai puncak lini kedua, sebanding dengan lini pertama. Bahkan ada yang lebih ekstrim. Beberapa perusahaan kecil mengirim orang untuk wawancara tatap muka. Setiap kali Nona Su berkata dengan wajah angkuh. Sangat mengganggu jam belajar mandiri. Kau melihat sejarah perkembangan musik di dunia ini. Karena pemahamanmu tentang fondasi dunia ini masih belum cukup. Meskipun memiliki sumber daya dari kehidupan sebelumnya. Tetapi kau tetap tidak menyerah pada kesempatan untuk belajar. Su Qingsui mengeluarkan sebuah foto dari bawah meja. Di dalamnya juga ada foto studio. Setelah dipercantik, itu masih sangat cantik. Ini adalah yang terakhir kali kau diam-diam tinggalkan. Tetapi sayangnya masih ditemukan oleh Kak Su. Kau dengan serius membaca buku. Berpura-pura tidak peduli. Tidakkah kau menjelaskannya padaku? Menghadapi tatapan Su Qingsui saat bertanya. Bisakah kau menjelaskannya? Menghadapi tatapan Kak Su. Kau entah mengapa merasa sedikit bersalah. Wajahnya biasa saja. Semuanya biasa saja. Nona Su membandingkan dengan foto. Memberi penilaian. Kau melirik. Menurutku kau sangat baik. Nona Su sangat berbahaya bagi negara dan tidak melakukan apa-apa. Kau bilang Su Qingsui mengangkat kekuasaan merah muda. Kau mengangguk dan berkata. Su Qingsui mendengar ini. Hampir tersenyum lebar. Jika begitu, kau sangat cantik. Kau menunjukkan ketidakpedulian dari bahumu. Bahkan jika ada perlawanan, tidak akan ada efek apapun. Tidak, aku tidak akan menyerah. Biasanya saat jam pelajaran berakhir. Setelah kau mengucapkan selamat tinggal pada Qingsui. Kembali ke asrama. Beberapa saudara peri sudah kembali. Aku melihat Wang Chuan duduk di tempat tidur. Dengan ekspresi kehilangan harapan. Lao Si sudah kembali. Li Hu menyapa. Ada apa? Kenapa seperti terong yang terkena embun beku? Kau menatap Wang Chuan dan bertanya sambil tersenyum. Antara saudara, hal-hal besar harus sibuk. Adapun hal-hal kecil, tentu saja menendang seseorang saat mereka jatuh.
Bagaimana kalau aku tertawa terbahak-bahak? Sial? Wang Chuan menatapmu dan mengutuk dengan marah. Lalu bersandar di dinding dengan ekspresi lesu. Aku bertemu dengan seorang ahli praktik di rumah Hin. Aku rugi. Wang Chuan berkata dengan wajah sedih. Bagaimana bisa? Kau bertanya dengan rasa ingin tahu setelah mendengar ini. Semua ini salahmu. Bukankah itu karena kau terlalu populer di kalangan gadis? Jadi aku memilih salah satu dari gadis-gadis itu yang tidak terlalu cantik dari buku-buku itu. Lalu mempraktikkan hidup. Tahukah kau? Saat itu dia tidak menginginkannya. Wang Chuan tampak sedih. Lalu menutup mulutnya dan mengeluarkan suara "wu". Awalnya kau sangat marah setelah mendengar apa yang dikatakan Wang Chuan di awal. Tapi setelah Wang Chuan selesai berbicara, aku tidak merasakan itu lagi. Kau menahan tawa. Bergumam sebagai jawaban. Tidak apa-apa. Kau juga tidak rugi? Bukan, guling, guling, guling. Wang Chuan Mei memelototimu dengan marah, kau tertawa terbahak-bahak. Menemukan tempat tidurmu. Berbaring dan sebuah pesan singkat. Terdengar nada dering. Sudut mulutmu. Sebuah senyuman muncul di sudut bibirmu. Kartu bank Anda telah menerima Rp50.364,21, akhirnya masuk. Tidak ada yang lebih menenangkan daripada saldo di kartu bank. Ini hanyalah bagian dari Big Face Yudeng, setelah perhitungan lagu-lagu cuan. Bukankah itu akan menjadi sejumlah besar uang? Hidup perlahan akan menjadi lebih baik. Tertidur dengan perasaan bahagia. Pagi-pagi sekali mengirim Rp30.000 kepada kepala panti jompo. Pinggang kepala panti jompo tidak boleh patah. Harus diganti. Belikan juga beberapa pakaian untuk anak-anak kecil. Sisakan Rp10.000 untuk keperluan sendiri. Sejauh ini, ingatan dari kehidupan sebelumnya masih cukup berguna. Tidak perlu mengeluarkan banyak uang. 20.000 yuan. Bagaimana mungkin hanya menukar 6 lagu? Dan kekayaan selanjutnya akan terus mengalir. Ketika kembali ke kelas, kau melihat Su Qingsui menatap teman-teman sekelasnya dengan gembira. Kau sudah terbiasa dengan pemandangan ini. Di tempat duduk, Su Qingsui mendorong komputer ke arahmu. Yang terlihat adalah salah satu rekomendasi besar di jaringan musik singkong. Kemudian Su Qingsui membuka latar belakang. Angka-angka yang terlihat membuatmu membelalakan mata, banyak uang. Yang tersisa di benakmu hanyalah satu pikiran. Meskipun musik elektronik secara bertahap menggantikan era album. Tetapi karena kesadaran hak cipta di dunia ini sangat tinggi. Biaya pelanggaran sangat tinggi. Jadi dalam kasus tidak adanya pembajakan, jumlah unduhan lagu sangat mencengangkan. Tentu saja, ini juga menciptakan metode pengisian daya yang relatif murah. 8 digit. Kau bergumam, 100 juta unduhan dikalikan 0,1 dikalikan 0,4 sama dengan 400.000. Setelah dikurangi pajak, kau juga akan mendapatkan lebih dari 300.000. Melihat matamu yang sedikit menyipit, Su Qingsui tahu apa yang dipikirkan orang ini. Kemudian menarik ke peringkat daftar. Gema senja. Terpampang jelas di belakang peringkat ke-11 di daftar keseluruhan. Ada panah merah menyala yang naik. Yang berarti di Sisue dalam bahaya. Ketahuilah, 20 besar daftar keseluruhan hampir seluruhnya adalah wilayah Raja Surgawi dan pendatang baru lini pertama. Hanya sedikit yang bisa menembus batasan ini. Terbang. Su Qingsui melihatmu dan berkata, Kau menyeringai? Sebagai perbandingan, peringkat ini bagimu jauh lebih mengejutkan daripada angka. Sekarang ada perusahaan yang menawariku, perlakuan, lini pertama. Apakah kau pikir aku harus menandatanganinya? Su Qingsui menatapmu dan bertanya. Li Wensui sedikit merenung. Bagi seorang pendatang baru, perlakuan, ini bisa dibilang melawan langit. Hasil adalah satu hal. Penampilan dan suara wanita ini mungkin juga mengambil proporsi yang besar. Namun, karena seperti ini, mengapa tidak bertahan sedikit lebih lama?
Tunggu sebentar. Kau menatap Su Qingsui dan berkata. Ada pepatah yang mengatakan selagi panas, tempah. Kau mengedipkan mata ke arah Su Qingsui. Dan berkata sambil tersenyum. Apakah kau punya karya baru? Mata Su Qingsui berbinar. Sudah ada draft samping. Kau dengan ringan menunjuk bahwa karya secara alami tidak kurang. Dengan syarat ada uang. Dan saat ini, Hia memegang $20.000 secara alami sangat percaya diri. Hanya saja kau mempertimbangkan untuk memilihkan lagu untuk Su Qingsui dan sekaligus mempromosikan identitas Su Sue ini. Namun, sekejap mata saat senja, lagu Gema Senja ini belum pernah terjadi sebelumnya. Membunuh. Setelah sampai peringkat, hanya selangkah lagi dari Su Xiao Zizi. Su Xiao Sue, kau harus memperhatikan peringkat. Setiap kali peringkat naik, dia bersorak dan bersukacita. Saat kembali ke asrama di malam hari, kau baru saja berbaring dan menerima telepon dari Su Sue. Kenapa peringkat ketiga? Kau bertanya sambil tersenyum. Tidak. Suara Su Qingsui agak rendah. Sekali waktu kembali ke publisitas. Dan beberapa informasi buruk muncul secara online. Lihat Xiaobo. Hati Li Wenyan menegang. Segera buka Xiaobo. Saat ini, Xiaobo berada di urutan keempat dalam daftar popularitas. Bagaimana bisa seorang wanita menciptakan lagu? Biasanya, Su Sue sedikit cerah sebelum kembali ke asrama di malam hari. Namun, ada banyak penyanyi seperti itu di dunia musik. Tetapi justru kombinasi seperti itu muncul di posisi keempat dalam daftar. Benar-benar membingungkan. Alasannya adalah kalimat seperti itu. Tentu saja. Berat orang yang mengatakan ini tidak rendah. Catatan adalah komposer lini pertama Emma Dongseng, seorang blogger besar V, juga memposting ulang. Kecaman dari netizen di bawah ini bahkan lebih luar biasa. Bahkan atas dasar keadilan mutlak. Hype tidak dapat dicegah. Pasukan air. Makhluk semacam ini sangat diperlukan. Jika tidak, bagaimana perusahaan hiburan itu bisa melakukan hype? Bagaimana cara menciptakan momentum? Karya yang bagus memang penting. Tapi anggur yang enak juga takut dengan gang yang dalam. Setelah Anda membacanya, tersenyum tipis, lalu menelepon Su Qingsui. Apakah MA Qingsui milik Feiyu? Su Qingsui menjawab dengan lembut. Apakah lagu ketiga juga milik Feiyu? Anda bertanya lagi. Su Sue menghela nafas pelan. Oke. Saya tahu. Urusan Su Qing memang masuk akal bagimu. Saya tidak suka menontonnya. Tidurlah lebih awal untuk sementara waktu. Oke. Sebuah suara yang agak sedih datang dari ujung telepon. RI Chuan berteriak-teriak. Membangunkan Lau Lau Si. Orang-orang kecil berkulit hitam. Mulutmu tumbuh di rumah orang lain. Keempat. Apa yang orang katakan? Anda berkata dengan acuh tak acuh. Wang Su. Apa yang harus saya lakukan jika saya melihat Anda tidak marah? Anda pengecut. Mengangkat bahu di ruang kelas. Kamu menemukan Su Qingsui yang tampak sedih. Manusia salju membawa banyak ritme yang berbeda. Ulasan dan skor telah turun banyak. Mereka terlalu jahat. Su Qingsui melihatmu berkata dengan aneh. Bukankah itu akan memberi kita uang? Matamu berbinar. Mendengar ini, Su Qingsui tampak marah. Tentu saja, itu tidak menguntungkan dalam jangka panjang. Kamu berdeham dengan serius. Jelas. Nona Su lebih menghargai lagu ini daripada penulis aslinya. Apa yang harus dilakukan? Su Qingsui melihatmu dan bertanya. Jika tidak, setelah kamu selesai berbicara, menariknya dan bersiap untuk pergi. Kemana? Su Sue menatapmu dengan bingung. Mencari guru wali kelas? Kamu tersenyum tipis. Apakah itu akan berhasil? Su Qingsui mencibir. Seharusnya tidak ada gunanya, kan? Su Qingsui cemberut. Menatapmu dengan marah, ayo pergi.
Nanti ada kejutan. Film, kamu melihat Su Qingsue mengedipkan mata. Di depan pintu kantor, kamu tunggu aku sebentar. Kamu berjalan ke kantor Lao Zheng. Lao Zheng mendongak dan menatapmu. Ada apa? Ada sesuatu. Bisakah kamu membantuku? Menulis sebuah lagu. Bisakah kamu membantuku mendaftarkannya? Kamu berkata sambil tersenyum pada Lao Zheng. Lao Zheng melihat sekilas opini publik di internet dengan bingung. Dia juga mendengar bahwa guru komposer drama memiliki beberapa hubungan yang rumit dengan dunia musik. Seorang komposer lini pertama melawan seorang anak yang belum lulus. Dia merasa malu untuk pihak lain. Awalnya berencana untuk mencerahkanmu. Tanpa diduga, anak ini mengeluarkan lagu lain. Bagaimana menurutmu tentang hal-hal di internet? Lao Zheng meletakkan lagu itu. Menatapmu dan bertanya. Aku. Berdiri dan menonton. Duduk dan menonton. Berbaring dan menonton juga bisa. Mulut ada pada orang lain. Apa yang bisa saya lakukan? Kamu berkata sambil tersenyum. Kamu memang bebas. Ya. Tidak buruk. Demi suasana hatimu ini. Bahkan jika kamu pergi mencoba sekarang. Industri hiburan. Aku tidak akan mengatakan apapun padamu. Lao Zheng berkata dengan serius. Sebenarnya sudah mencoba. Di mana ada orang, di situ ada dunia persilatan. Saat kamu keluar tanpa gambar, itu sudah menjadi dunia persilatan. Kamu terkekeh pelan. Lao Zheng melirik. Lalu mengacungkan jempol. Jika lagu kali ini lolos, aku akan mendukungmu. Baik. Kamu menyeringai. Lalu kamu meminta izin untuk pergi merekam lagu bersama Su Qingsue. Baik. Lao Zheng mengangguk. Pergilah. Setelah keluar, kamu menatap Nona Su dan berkata, mau kemana? Su Qingsue menatapmu dengan bingung. Pergi merekam lagu? Kamu pura-pura santai. Su Qingsue tiba-tiba membelalakan matanya. Terlihat sangat imut. Jadi, kamu tadi pergi meminta izin pada Lao Zheng. Sekalian meminta Lao Zheng membantu mendaftarkan hak cipta. Ya. Gratis? Kamu menyeringai? Su Qingsue memberimu tatapan sinis. Orang ini memang sangat pelit. Keduanya keluar bersama. Kebetulan bertemu dengan Qian Jun, mau keluar ya? Rasanya tidak enak ditekan, kan? Lupa memberitahumu. Ma Dongseng adalah pamanku. Oh. Ngomong-ngomong. Kali ini pamanku bersiap untuk turun tangan sendiri membuatkan lagu untuk Yao Yao. Qian Jun menatapmu sambil tersenyum bangga. Ya. Menggunakan kekuatan untuk menindas orang lain. Auranya tidak baik. Tetapi itu akan sangat menyenangkan hahaha. Qian Jun tersenyum lebih puas. Kebetulan aku juga menulis sebuah lagu. Kamu hanya tersenyum tipis. Kemudian pergi bersama Nona Su yang bernada mengancam.